Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Perwitasari dengan NIM 2130604100. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Syarat zakat mal. Yang pertama, Islam, merdeka, berakal dan balik, memiliki nisab dan kepemilikan harta yang sempurna. Tahi zakat mal atau golongan orang-orang yang menerima zakat mal. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mualaf, kelima rikob, keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Waktu pelaksanaan zakat mal yakni di akhir Ramadan di waktu tergelincirnya matahari, di hari terakhir Ramadan sampai khotib naik mimbar menjelang sholat Idul Fitri 1 Syawal. Yang mengenai zakat mal ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, apabila zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di dalam komoditi wajib zakat ada zakat emas, pertanian, pertambangan, hewan, perdagangan, dan profesi. Pengertian zakat emas. Zakat emas atau perak adalah kewajiban yang harus dibayarkan seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. Syarat zakat emas. Yang pertama, milik sendiri, 2 sampai haulnya, 3 sampai nisabnya. Golongan yang berhak menerima zakat emas atau mustahik. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mualaf, kelima rikob, keenam garim, ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ada ibnu sabil. Nisab dan kadar zakat emas. Nisab zakat emas 85 gram dan zakat perak 595 gram. Kadar zakat emas ataupun perak sebesar 2,5%. Mengenai kewajiban kedua, zakat pertanian. Pengertian zakat pertanian adalah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lainnya. Zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nisab. Syarat zakat pertanian. Yang pertama, hasil pertanian adalah milik sendiri. Kedua, sudah sampai nisabnya. Golongan yang berhak menerima zakat pertanian atau mustahik: fakir, miskin, rikob, amil, mualaf, ibnu sabil, dan fisabilillah. Nisab hasil pertanian adalah 5 waks atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 gram dari hasil pertanian tersebut. Untuk pelaksanaan zakat pertanian. Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen dan telah sampai nisab tanpa menunggu haul. Dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu haul. Setiap panen ada kewajiban zakat. 3. Ada zakat pertambangan. Pengertian zakat pertambangan atau tambang adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil pertambangan yang digali sekaligus harus memenuhi nisab. Syarat pertambangan atau tambang. Yang pertama, barang tambang tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, milik penuh. Yang ketiga, harta berkembang. Yang keempat, cukup 1 nisab. Dan yang kelima, tidak menentukan haul. Kadar zakat pertambangan menurut pendapat Abu Hanifah adalah 1/5 atau 20% dilakukan kepada orang yang berhak menerima. Yang keempat, ada zakat perdagangan. Pengertian zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari suatu barang. Tentunya zakat ini diwajibkan bagi pedagang yang sudah masuk nisab dengan nilai barang dagangan senilai 85 gram emas dan haul selama 1 tahun.
Syarat zakat perdagangan. Yang pertama, barang tersebut dimiliki sendiri. Yang kedua, bukan termasuk barang wajib dizakati lainnya. Ketiga, barang yang sejak awal diniatkan untuk diperdagangkan. Yang keempat, nilainya sudah mencapai 1 nisab emas atau perak. Yang kelima, telah mencapai haul. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun haul. Jika barang yang diperdagangkan telah mencapai nisab, maka di situ wajib dizakati 2,5%. Yang dihitung adalah barang yang diperdagangkan yang dijual. Yang kelima, ada zakat profesi. Pengertian zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti karyawan, dokter, notaris, dan lain-lain. Syarat zakat profesi. Yang pertama, harta dikuasai penuh. Kedua, hartanya berkembang dan lebih dari kebutuhan pokok. Ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, bebas dari hutang. Orang yang berhak menerima zakat profesi atau mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, qarim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Waktu pelaksanaan zakat profesi bisa dibayarkan per bulan atau setahun sekali. Apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Dan yang terakhir, dalam komoditi wajib zakat ada zakat hewan ternak. Pengertian zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki setiap unta, kerbau, sapi, kambing, dan domba. Syarat umum zakat hewan. Yang pertama, sampai nisab. Kedua, berlalu 1 tahun. Ketiga, tenaganya tidak digunakan untuk produksi. Dan yang keempat, digembalakan. Zakat hewan ternak kambing 40 sampai 120 ekor 1 ekor kambing, 121 sampai 200 ekor 2 ekor kambing, 201 sampai 300 ekor 3 ekor kambing. Setiap bertambah 100 ekor 1 ekor kambing.